Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh. Pada minggu ke-13 ini, saya akan gabung materinya dengan minggu 12 kemarin. Dikarenakan pada minggu ke-12 kemarin itu bertepatan dengan tanggal merah. Jadi kita undur mata kuliahnya dan kita gabung pada hari ini. Adapun judul materi pada minggu ini ialah penyusunan komposit warna yang semestinya kita bawakan pada minggu ke-12 dan koreksi citra. Yang pertama-tama itu kita akan membahas tentang komposit warna citra. Citra komposit warna merupakan citra yang disusun dari beberapa citra saluran tunggal atau turunannya, di mana masing-masing saluran penyusun diberi warna dasar tertentu yaitu merah, hijau, dan biru. Di sini yang kita akan susun ialah saluran-saluran spektral. Mungkin pada minggu ke-10 yang lalu kita sudah membahas tentang resolusi spektral. Resolusi spektral ialah kemampuan citra untuk membedakan objek ditinjau dari panjang spektral yang dapat diberikan oleh sebuah citra satelit. Di sini saya mengambil contoh citra satelit Landsat di mana dia memiliki resolusi spektral dengan 7 band multispektral. Yang dimaksud dengan memberikan warna dasar merah, hijau, dan biru ialah memasukkan band-band spektral ini ke dalam warna dasar. Di sini dapat kita lihat band 1 ini merupakan band koral, band 2 merupakan band biru, band 3 merupakan band hijau, band 4 merupakan band merah, band 5 merupakan near inframerah, band 6 merupakan inframerah tengah 1, band 7 merupakan inframerah tengah 2. Dimana pada warna merah itu diberikan saluran inframerah dekat, warna hijau diberikan dengan saluran warna merah, warna biru diberikan oleh panjang spektral hijau. Pada umumnya, citra komposit warna disusun dari 3 saluran asli, meskipun variasi bisa dilakukan dengan melibatkan saluran-saluran tambahan atau menerapkan transformasi lain terlebih dahulu. Di sini kita lihat jika menempatkan inframerah dekat pada warna hijau, saluran warna merah ditempatkan pada inframerah dekat ditempatkan pada warna merah, sedangkan saluran merah ditempatkan pada warna hijau dan saluran hijau ditempatkan warna biru, ternyata menghasilkan warna false color composite. Ini disebut false color composite standar. Mengapa disebut false color composite standar? Dikarenakan komposit warna ini sudah diterapkan semenjak para peneliti atau para bidang yang bergelut di bidang penginderaan jauh itu masih menggunakan UAV atau pesawat, di mana kameranya itu memiliki bukaan hingga saluran spektral inframerah dekat. Jadi ini sering digunakan pada waktu sebelum orang-orang memetakan menggunakan citra satelit. Oke, kita masuk di sini. Di sini saya akan memberikan contoh. Ingat, band 1 ini merupakan band koral, band 2 merupakan band biru, band 3 merupakan band hijau, band 4 merupakan band merah, band 5 merupakan inframerah dekat, band 6 merupakan inframerah tengah, begitu pula band 7 merupakan inframerah tengah. Di sini ketika saluran warna merah ini dimasukkan ke penyusunan warna merah dan saluran warna hijau dimasukkan ke dalam warna hijau dan saluran warna biru dimasukkan pada warna biru, itu menghasilkan true color composite.
True color composite, yang tadi itu false color composite, yang ini true color composite. Mengapa dikatakan true color composite? Dikarenakan warna yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata manusia. Oleh karena itu, kita sering menyebutnya warna RGB. Kenapa warna RGB? Karena yang digunakan ialah saluran spektral warna merah yang ditempatkan pada merah, hijau yang ditempatkan pada warna hijau, dan biru ditempatkan pada warna biru. Sehingga ini jadi disebut dengan warna RGB, dan pada kompositnya disebut dengan komposit true color atau true color composite. Lanjut contoh lainnya, di sini ketika warna merah itu kita masukkan saluran spektral inframerah dekat, kemudian warna hijau ini kita masukkan saluran merah, dan warna biru ini kita masukkan saluran warna hijau, maka hasilnya false color composite. False color composite itu yang lebih tepatnya ialah false color composite standar. Ingat ada kata standar di belakangnya, dikarenakan komposit ini sudah sering digunakan sebelum adanya citra satelit, atau pada waktu itu peneliti atau kartografer masih menggunakan foto udara, tetapi dengan bukaan hingga sensor dari foto udara itu dapat merekam hingga saluran inframerah dekat. Oleh karena itu, komposit ini disebut dengan false color composite standar. Kemudian ini false color nggak pakai standar, tapi false color. False color ini saya menggunakan saluran spektral inframerah tengah saya masukkan di band hijau, saya masukkan di warna hijau, kemudian saluran spektral inframerah dekat saya masukkan di warna merah, dan saluran spektral merah saya masukkan di warna biru. Kemudian hasilnya seperti ini, vegetasi berwarna berwarna orange. Di sini juga ada tanah berwarna biru, kemudian atap rumah berwarna biru terang atau biru cerah. False color composite itu tidak hanya menggunakan komposit seperti ini, akan tetapi semua komposit di luar false color standar dan semua komposit atau penggabungan saluran spektral ini di luar dari true color composite dan false color standar itu disebut dengan komposit false color. Ini contoh beberapa komposit false color. Di sini ada false color standar. Yang ini false color dengan menggunakan band 6 di warna merah. Band 6 ini ialah inframerah tengah 1, kemudian band 5 ini inframerah dekat ditempatkan pada warna hijau, sedangkan band biru ditempatkan warna biru. Hasilnya seperti ini. Vegetasi dengan tutupan lahan tanpa vegetasi berwarna pink, kemudian tutupan lahan vegetasi berwarna hijau. Dilihat dari sini tingkat kecerahannya, semakin gelap itu berarti bahwa semakin rapat vegetasinya. Sedangkan di sini dapat kita lihat warna bangunan itu berwarna ungu. Selanjutnya false color untuk urban. Di sini menggunakan inframerah tengah 2 dimasukkan di warna hijau. Kemudian inframerah tengah 1 dimasukkan di inframerah tengah 2 dimasukkan warna merah, inframerah tengah 1 dimasukkan di warna hijau, dan menggunakan band merah di warna biru. Hasilnya seperti ini. Ini false color untuk tanah atau air yang kita gunakan tadi. Jadi ini disebut dengan false color standar. Ini false color biasa, ini false color biasa, dan ini false color biasa. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara untuk mendownload citra yang memiliki resolusi spektral yang baik. Mengapa saya memilih citra yang memiliki resolusi spektral yang baik? Dikarenakan untuk melihat atau untuk menerapkan komposit pada citra itu kita memerlukan beberapa band-band spektral untuk membuktikan atau untuk memperlihatkan hal tersebut. Di sini saya akan mencontohkan cara untuk mendownload citra
tulis di sini nama situsnya ialah earthexplorer.usgs.gov. Nah, kemudian kita masuk di halaman website tersebut. Login. Jika kalian belum memiliki akun, pilih register. Di sini berhubung saya sudah memiliki akun, jadi saya memilih opsi login. Di sini ada beberapa pilihan untuk memasukkan lokasi. Saya memilih address atau place. Kemudian saya tulis Makassar di sini, dikarenakan saya ingin mencoba untuk melihat ketersediaan citra di Makassar. Selanjutnya, di sini kita memilih tanggal yang ingin kita lihat atau yang ingin kita download citranya. Di sini saya ingin melihat tanggal 2000, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di sini di halaman additional kriteria atau select data itu ada beberapa citra yang tersedia. Untuk yang ini yang tersedia ialah citra digital elevation model yang dikeluarkan oleh SRTM. Kemudian ini ada citra Landsat. Dapat kalian lihat ada level 1, level 3, level 2, level 1. Di sini bisa di-download level 3, level 2. Level 2 ialah citra yang telah terkoreksi radiometrik yang nanti akan kita bahas. Citra level 3 juga seperti itu, tetapi citra level 1 yang akan kita download kali ini ialah citra yang belum terkoreksi radiometrik. Di sini ada beberapa citra lensa dapat dilihat, ada lensa 8, 7, 4 sampai 5 hingga 1 sampai 5. Mengapa ada lensa 6? Karena satelit lensa 6 itu rusak pada waktu penerbangan. Yang paling terbaru ya lensa 8. Di sini juga ada citra Sentinel. Akan tetapi untuk kali ini saya akan mencontohkan untuk cara mendownload citra Landsat. Kita pilih Landsat. Di sini saya ingin mendownload Landsat 8. Kemudian additional kriterianya ini saya pilih untuk tutupan awannya itu di bawah 20%. Nah, inilah muncul beberapa citra pada daerah tersebut. Seperti diketahui bahwa resolusi multitemporal dari Landsat ini ialah 16 hari. Jadi setiap 16 hari itu akan merekam di tempat yang sama. Di sini dapat kita lihat citra di sini ialah pada tanggal 5 Oktober, di sini tanggal 21 Oktober. Jadi ada jeda 16 hari hingga tersedia citra baru pada daerah Kota Makassar. Kita pilih citranya yang memiliki tutupan awan sedikit. Untuk Kota Makassar ini citranya. Tutupan awannya sedikit. Di sini balah sangat bersih. Nah, untuk download kalian bisa klik yang di ini, kemudian pilih yang ini. Dan ingat, filenya itu sangat besar. Di sini hampir 1 giga. Ini salah satu contoh jika kalian mendownload citra Landsat. Di sini ada keterangannya LC08 artinya Landsat 8. Di sini ada L1 artinya level 1. Kemudian ini adalah tanggal perekaman, ini raw and path-nya. Kemudian ini tanggal perekaman tahun 2017, bulan 9, tanggal 13.
Ini juga tanggal perekaman 2017 bulan 9 tahun 2013. 01 artinya ialah level 1, koreksi level 1. Di sini tinggal kita ekstrak. Maka hasilnya seperti ini. Dapat kalian lihat di sini ada band 1 yang merupakan band koral, band 2 merupakan band biru, band 3 merupakan band hijau, band 4 merupakan band merah, band 5 merupakan inframerah dekat, band 7 merupakan band inframerah tengah 1, band 6 merupakan inframerah tengah 1, band 7 merupakan band inframerah tengah 2, band 8 yang di sini yang besar merupakan citra pankromatik resolusi 15 meter. Ini resolusi 30 meter yang multispektral, yang besar size-nya ini merupakan citra pankromatik. Band 9 merupakan band cirrus atau band awan, band 10 merupakan thermal, dan band 11 juga merupakan band thermal. Inilah isi jika kalian ingin mendownload citra Landsat, dan hasilnya seperti ini. Di sini MTL ini ialah metadatanya. Metadata itu berisi informasi tentang citranya. Di sini ada tulisan L1 artinya level 1 metadata file. Metadata ini berfungsi jika kalian ingin mengkoreksi radiometrik. Di sini ada tanggal perekaman ialah dari tahun 2017 bulan 9 tanggal 13. Di sini ada waktu perekaman ialah jam 2 lewat 10 menit 45 detik. Artinya direkam pada waktu jam 2 siang. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara untuk komposit. Di sini saya menggunakan software Envy. Nanti saya juga akan contohkan untuk software ArcGIS. Saya buka citranya terlebih dahulu, file open image. Kemudian saya mencari lokasi tempat tadi saya menyimpan data Landsat. Di sini saya mengambil band 1 hingga band 7. Dikarenakan band ini merupakan band multispektral. Ingat yang di komposit itu ialah band multispektralnya. Di sini ada informasi bandnya yang ini. Band 7, band 6, band 5, band 4. Di sini saya akan mencoba untuk membuat True Color Composite. Kita membuat di sini saluran RGB atau warna RGB. Kemudian pada warna merah saya memasukkan, ingat yang ini warna merah yang kita masukkan ialah band 4. Band 4 itu inframerah dekat. Band 4, kemudian di hijau. Ingat band 4 kita masukkan di sini. Band merah, band hijau kita masukkan di sini, dan band biru kita masukkan di sini. Sorry, yang tadi yang saya maksud ialah pada slide sebelum ini itu
Yang kita ingin buat ialah true color, artinya yang merah itu bukan inframerah dekat yang dimasukkan, tetapi band merah yang dimasukkan. Jadi yang merahnya itu yang dimasukkan band merah, kemudian yang warna hijau kita masukkan band hijau, yang warna biru kita masukkan band biru. Maka hasilnya ialah true color composite. Di sini warna vegetasi berwarna hijau, kemudian tanah berwarna coklat, atap bangunan berwarna abu-abu. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang merah itu ialah saluran merah dimasukkan di warna merah, saluran hijau dimasukkan warna hijau, saluran biru dimasukkan warna biru. Yang inframerah dekat itu ini. Kita lanjut. Nah, sekarang kita ingin membuat false color standar, yang dimana inframerah dekat kita masukkan di warna merah, warna band merah kita masukkan di warna hijau, dan band hijau kita masukkan di band biru. Maka nanti hasilnya ialah false color standar. Bisa kita buat display baru. Nah, warna merah dimasukkan di sini. Warna merah ini dimasukkan inframerah dekat band 5. Kemudian warna hijau di sini ada tulisan green, G artinya green, dimasukkan band merah, dan di sini ada tulisannya B, blue, dimasukkan band hijau, yaitu band 3. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita perbaiki dulu warnanya. Kemudian kita samakan koordinatnya. Di sini dapat kita lihat vegetasi berwarna merah dan jika false color standar, tetapi jika true color vegetasi berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita menggunakan false color, di mana saya menggunakan false color dengan inframerah tengah saya masukkan di hijau, inframerah dekat yang band 5 ini saya masukkan di warna merah, dan band saluran merah saya masukkan di warna biru. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita samakan lokasinya. Nah, ini. Ketika di false color itu dia vegetasinya akan berwarna orange. Jika di false color standar dia berwarna merah vegetasinya, dan jika di true color composite itu vegetasinya berwarna hijau. Keunggulan dari false color standar ialah dia dapat mendeteksi di mana vegetasi yang memiliki kerapatan tinggi dan vegetasi yang memiliki kerapatan rendah. Dapat dilihat di sini kerapatan rendah warna merahnya itu enggak terlalu terang. Di sini warna merahnya itu agak dan juga tidak terlalu terang dibandingkan di sini.
otomatis vegetasi di sini lebih kurang dibanding kerapatan vegetasi di sini. Nah, di sini kita lihat kerapatan vegetasinya itu sangat tinggi karena merah terang. Di sini juga. Nah, kelebihan di sini dari false color standar, di sini ada warna merah di sini itu beda dengan warna merah yang di sini. Ini saya ganti warnanya. Warna merah di sini itu berbeda dengan warna merah di sini. Otomatis vegetasi di sini berbeda dengan vegetasi di sini. Dan di sini tidak dapat membedakan hal tersebut. Selanjutnya di sini kita lihat ternyata di sekitar sungai ini ada vegetasi. Di sini itu kita tidak dapat mendeteksi adanya vegetasi di sekitar sungai. Selanjutnya kita memasuki kelebihan dari false color yang saya masukkan tadi dengan menggunakan saluran spektral inframerah tengah. Itu dapat kita lihat di sini warna dari tanah di sini birunya beda dengan warna di sini. Yang saya maksud di sini agak berwarna biru tanahnya, di sini tuh warnanya beda tanahnya. Nah, jenis tanah di sini itu mengindikasikan berbeda dengan jenis tanah di sini. Begitu pula dengan jenis tanah di sini. Di sini warnanya itu agak kebiru-biruan, akan tetapi tidak sebiru yang di sekitar sini dan tidak secerah di sekitar sini. Jika kita identifikasi, ternyata warna biru di sini itu berdekatan dengan sungai. Di sini kan ada sungai, kelihatan di sini. Di sini ada sungai, di sini juga ada sungai. Dan arah sungainya itu cekungannya di sini, jadi otomatis limpasan airnya mengarah ke sini. Maka besar kemungkinan di sini itu kandungan lempungnya lebih tinggi dibanding di sini. Jika kandungan lempungnya lebih tinggi, maka tanah di sini lebih subur daripada tanah di sini. Tanah di sini juga lebih subur daripada tanah di sini. Jadi kelebihan dari false colors yang menggunakan inframerah tengah itu ialah dapat membedakan jenis tanah. Sedangkan false color standar yang ini dapat membedakan jenis vegetasi dan kerapatan vegetasi. Sedangkan untuk true colors sebenarnya itu dia sangat bermanfaat untuk analisis kawasan pesisir. Kita coba bergeser di kota. Kemudian saya ingin menunjukkan contoh untuk komposit pada citra yang memiliki resolusi tinggi. Di sini saya menggunakan citra World View 2, di mana saluran multispektralnya itu memiliki resolusi 1,85 meter. Perlu diketahui bahwa setiap citra itu memiliki jumlah spektral yang sama, tergantung dari resolusi spektral yang dimiliki. Di sini meskipun tertulis band 1 hingga band 8, bukan berarti band di sini mirip dengan band dari citra Landsat. Band 1 di sini juga memiliki jenis band yang sama dengan citra Landsat, ialah band coral. Dapat kita lihat resolusi spasialnya itu lebih tinggi dibanding Landsat. Di sini resolusi spasialnya 1,85 meter untuk multispektral, sedangkan pengkromatiknya ialah 0,49 meter kalau nggak salah, atau 49 cm untuk pengkromatiknya. Akan tetapi di sini saya belum konser pening. Nah, untuk saluran spektral dari citra World View, di sini band satunya ialah band coastal sama dengan band yang dimiliki oleh Landsat. Band 2-nya ialah band biru sama yang dimiliki oleh citra Landsat. Band 3-nya ialah band hijau sama dengan citra Landsat. Akan tetapi yang membedakan di sini ialah
Band 4. Pada citra lenset band 4 ialah band merah, akan tetapi di Waveview ternyata ialah band kuning. Band merah pada Waveview 2 ialah berada pada band 5. Sedangkan saluran spektral di band 6 itu jika di citra lenset ialah saluran spektral inframerah dekat, akan tetapi di Waveview ialah saluran red edge. Kemudian untuk band 7-nya ialah inframerah dekat 1 dan inframerah dekat 2 pada band 8. Di sini dapat kita lihat ternyata pada citra Waveview memiliki dua saluran spektral untuk inframerah dekat. Sedangkan di citra lenset cuma memiliki satu inframerah dekat. Yang dua itu ialah inframerah tengah. Di sini kita coba untuk komposit citra Waveview. Kita masukkan band True Color Composite, di mana band 5 atau band merah kita masukkan pada saluran pada warna merah, saluran band hijau di Waveview itu ialah band 3 dimasukkan di warna hijau, dan band biru band 2 dimasukkan di warna biru. Hasilnya seperti ini, True Color Composite. Selanjutnya kita mencoba untuk false color composite. Untuk false color composite, warna merahnya ialah kita masukkan inframerah dekat. Di sini kita menggunakan inframerah dekat 1. Kemudian saluran hijaunya kita masukkan warna merah. Di sini dia band 5. Kemudian band hijau kita masukkan pada saluran hijau. Di sini dia band 3. Jadi untuk false color composite pada citra Waveview 2 itu menggunakan saluran 7, 5, 3. Oke, kita coba. Tujuh, 5, 3. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya ingin mencoba untuk komposit menggunakan software lain. Di sini saya menggunakan software ArcGIS. Saya mencoba untuk memasukkan citra lensetnya. Jika menggunakan software ArcGIS, maka ada saluran yang ini, ada gambar satelit. Maka pilihlah itu, dikarenakan dia itu sudah namanya itu stacking. Jadi dia sudah men-stacking saluran multispektral pada citra lenset. Jadi pilih yang ada gambar satelitnya.
Nah, inilah dia citra multispektralnya. Dia otomatis menjadi true color composite. Mengapa otomatis true color composite? Dapat kalian lihat di sini, ini ialah warnanya, kemudian ini ialah saluran spektralnya. Di sini kita lihat pada warna merah dimasukkan saluran spektral merah, pada warna hijau dimasukkan saluran spektral hijau, dan pada warna biru dimasukkan saluran spektral biru, sehingga menghasilkan true color composite. Sekarang kita mencoba untuk mengubahnya. Klik 2 kali pada tulisan RGB ini, kemudian pilih simbologi. Nah, di sinilah kita pilih. Pada saluran merah, kita mencoba untuk memasukkan inframerah. Pada saluran warna hijau, kita mencoba memasukkan saluran merah, dan pada warna biru kita mencoba memasukkan saluran berwarna hijau. Untuk detailnya itu seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dapat kalian lihat di sini warna merah itu dia diisi oleh saluran spektral inframerah dekat. Warna hijau dimasukkan saluran spektral merah, dan warna biru dimasukkan saluran spektral berwarna hijau. Kemudian kita mencoba untuk false color. Di sini kita mencoba false color yang ini, yang menggunakan inframerah tengah 1 yang dimasukkan pada warna hijau, dan inframerah dekat dimasukkan pada warna merah, dan merah dimasukkan pada warna biru. Hasilnya seperti ini. Di sini saya ingin mencoba memasukkan citra yang saya download menggunakan SAS Planet. Nah, ini citranya. Citra SAS Planet merupakan citra tempelan atau citra yang telah dikomposit true color, kemudian dijadikan div dan dimasukkan di situs atau di aplikasi SAS Planet. Informasinya dia itu tidak memiliki informasi spektral, hanya berisi informasi band 1, band 2, band 3. Sehingga kita hanya mengetahui 3 informasi band. Maka kita tidak dapat melakukan false color composite standar dan false color pada citra yang telah dikomposit dan dijadikan TIFF pada aplikasi SAS Planet maupun aplikasi Google Earth. Inilah dia kelebihan jika menggunakan citra multispektral. Kemudian kita memasuki materi koreksi citra.
yang merupakan materi pada minggu ke-13 ini. Koreksi citra merupakan suatu operasi pengondisian supaya citra yang akan digunakan benar-benar memberikan informasi akurat. Oleh karena itu, proses koreksi disebut pra-pengolahan. Artinya ialah hal-hal yang dilakukan pada citra sebelum mengolah citra itu menjadi peta tematik atau peta yang ingin diekstrak informasinya. Adapun proses koreksi citra dikategorikan menjadi dua. Pertama ialah koreksi geometris atau koreksi lokasi titik koordinat. Kemudian koreksi radiometris atau koreksi pada radiasi dari matahari dan ditangkap oleh wahana perekaman, entah itu satelit maupun UAV. Kita memasuki di koreksi radiometris. Pertama ialah mengapa koreksi radiometris diperlukan. Koreksi radiometri merupakan kegiatan memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Akan tetapi, saat ini citra yang memiliki resolusi radiometrik yang baik, yaitu citra yang memiliki radiometrik di atas 8 bit, itu tidak akan mempengaruhi visual citra meskipun telah dilakukan koreksi radiometrik. Pertama, mengapa koreksi radiometris diperlukan? Digital number pada sensor hanyalah berupa angka tingkat kecerahan tanpa satuan fisikal. Tingkat kecerahan itu disebut dengan radiometriknya. Jika radiometriknya ialah 8 bit, maka tingkat kecerahannya ialah mulai dari angka 0 hingga nilai 255. Tanpa ada satuan fisikal, tidak ada satuan watt di sana, tidak ada satuan energi, tidak ada satuan cahaya, dan ada satuan kecepatan rambatan cahaya. Sedangkan untuk yang kedua ialah memperbaiki akurasi pantulan spektral. Yang ketiga ialah adanya daerah yang berada di balik bukit dan tertutup oleh sinar matahari sehingga nilai digital number-nya itu lebih rendah dibandingkan daerah yang tidak tertutupi sinar matahari. Akan tetapi kemungkinan besar objeknya sama, oleh karena itu diperlukan koreksi radiometris. Selanjutnya ialah perbedaan iklim sewaktu perekaman. Dapat tadi kita lihat bahwa resolusi multitemporal citra yang memiliki wahana satelit itu rata-rata memiliki resolusi temporal yang bagus. Maka jika kita ingin mengkaji sebuah daerah akan tetapi menggunakan beberapa citra, baik citranya sama ataupun citra yang berbeda, itu wajib menggunakan koreksi radiometris. Di sini dapat kita lihat ilustrasinya. Matahari akan memancarkan radiasi. Radiasi itu memiliki spektral di dalamnya. Ada spektral warna biru, merah, hijau, inframerah, dekat, tengah, tengah 1, tengah 2, tinggi, dan thermal. Nah, kemampuan objek ini itu berbeda-beda untuk memantulkan spektral tersebut. Ada objek yang menyerap saluran spektral biru, ada objek yang memantulkan saluran spektral biru, ada objek yang meneruskan saluran spektral biru. Nah, cara kerjanya ialah matahari yang memiliki radiasinya itu memiliki spektral di dalamnya akan menyinari objek, dan objek itu akan memantulkan spektral tersebut yang diwakili oleh radiasi dan akan memantulkan dan ditangkap oleh sensor, baik itu satelit maupun pesawat tanpa awak, bisa drone, bisa UAV. Nah, permasalahannya di sini ialah ada gangguan atmosferik. Atmosferik itu memiliki lapisan ozon, kemudian ada partikel-partikel kecil seperti debu di situ yang mengganggu sinar matahari ini menyinari objek. Begitu pula ketika dipantulkan, di sini ada gangguan
ada gangguan dari atmosferik di sini, maka terjadi dua gangguan. Karena ada gangguan itu, maka nilai pantulan spektral dari objek ini yang diterima oleh sensor itu akan mengalami sedikit perubahan nilai atau bukan nilai sebenarnya. Oleh karena itu diperlukan koreksi radiometrik. Selanjutnya di sini dapat kita lihat, di sini objeknya sama, tetapi di sini tertutup oleh bayangan, di sini tidak. Maka untuk menyamakan nilai pantulan spektral objek di sini dan objek di sini itu menggunakan koreksi radiometrik. Akan tetapi ketika kita ingin interpretasi visual yang tidak menggunakan resolusi spektral, maka kita nggak usah untuk melakukan koreksi radiometrik, radiometrik ini. Nah, di sini dapat kita lihat ini original datanya, kemudian ini yang telah dikoreksi radiometrik. Warnanya sama, tidak ada perbedaan dikarenakan ini sudah 8 bit. Tapi nilainya berbeda. Di sini itu nilainya merupakan nilai dari radiometriknya, sedangkan di sini bukan lagi nilai radiometrik, akan tetapi nilai yang memiliki satuan fisika di dalamnya. Di sini saya ingin memperlihatkan perbedaan dari koreksi radiometrik menggunakan citra Landsat. Di sini ada dua citra Landsat dengan perekaman yang sama. Ada yang belum saya koreksi radiometrik dan ada citra yang telah saya koreksi radiometrik hingga koreksi dark object saturation namanya. Di sini saya menunjukkan, saya akan mencoba mendisplay salah satu band. Di sini saya gunakan band biru. Yang ini merupakan citra yang belum terkoreksi radiometrik. Kemudian saya buka citra yang telah saya koreksi radiometrik hingga dark object saturation. Di sini saya perbesar agar pikselnya terlihat. Nah, dapat kalian lihat nilai dari pikselnya itu pada display 2 yang merupakan citra yang telah terkoreksi radiometrik, angkanya ialah 0,08. Sedangkan pada display 1 yang merupakan citra yang belum terkoreksi radiometrik, itu nilainya ialah 11.161. Nilai ini merupakan nilai radiometrik tanpa satuan fisika di dalamnya, sedangkan ini ialah angka dengan satuan fisika di dalamnya. Maka angka ini merupakan angka yang benar-benar nilai yang dipantulkan oleh objek yang sebenarnya, bukan ini. Ini merupakan angka untuk tampilan yang sesuai dengan nilai kecerahan. Semakin tinggi semakin cerah dia, sedangkan semakin rendah semakin gelap. Sedangkan di sini yang ini itu merupakan angka yang sebenarnya dipantulkan oleh objek permukaan bumi, angka spektral maksud saya. Inilah merupakan contoh dari hasil koreksi radiometrik. Nah, pertanyaannya ialah koreksi radiometrik kapan dilakukan? Ketika klasifikasi penutupan lahan dengan memanfaatkan nilai pantulan spektral. Nanti saya akan jelaskan minggu selanjutnya 3 tipe untuk klasifikasi citra. Dari 3 tipe yang akan saya jelaskan, 2 tipenya itu menggunakan pantulan spektral. Maka itu butuh untuk
untuk koreksi radiometris. Yang kedua ialah ketika ingin membandingkan citra multitemporal. Ketika ingin membandingkan citra multitemporal, misalnya kita memiliki citra yang berbeda, kita menggunakan citra Landsat, Sentinel, kemudian kita mengawasi objek yang memiliki lokasi yang sama, objek yang sama, maka kita wajib menggunakan koreksi radiometri. Yang ketiga ialah transformasi spektral citra. Kita tidak akan bahas ini, nanti kita akan bahas pada mata kuliah yang lain. Selanjutnya ialah memetakan objek di bawah air. Ketika ingin memetakan objek di bawah air, misalnya ingin memetakan karang, itu kita membutuhkan koreksi kolom air. Koreksi kolom air itu membutuhkan koreksi radiometris terlebih dahulu, selanjutnya melakukan koreksi kolom air, dan kita petakan objek di bawah air. Oke, kita masuk di koreksi geometri. Koreksi geometri mengapa diperlukan? Yang pertama harus kita ketahui ialah pengertian dari koreksi geometri itu tersendiri. Koreksi geometri ialah citra yang dihasilkan secara langsung melalui proses perekaman wahana satelit maupun pesawat tanpa awak, tidaklah bebas dari kesalahan. Kesalahan yang terjadi ialah kesalahan geometri atau posisi. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan bentuk bola bumi bukanlah bidang datar, akan tetapi elips atau elipsoid kemudian dimodelkan agar datar. Baik itu modelnya ialah transfer mektator atau universal transfer mektator yang disebut UTM. Selanjutnya ialah konfigurasi permukaan bumi, ada variasi skala. Ketiga ialah cara perekaman, tidak selalu tegak lurus. Efek scanning resolusi spasial bervariasi pada sepanjang sapuan citra satelit ketika merekam objek permukaan bumi. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya ialah kombinasi semua aspek, sehingga koreksi geometri dapat keliru. Koreksi geometri ini nama lain dari akurasi sistem proyeksi. Sistem proyeksi itu kata lain dari koordinat. Setiap lokasi memiliki titik koordinat sendiri. Koreksi geometris ini dibagi atas dua. Koreksi geometris merupakan proses memperbaiki posisi koordinat data sehingga sesuai dengan posisi di permukaan bumi. Koreksi geometris itu yang pertama ialah model geometri orbital, yang sebenarnya kita enggak usah melakukan hal ini dikarenakan setiap satelit penginderaan jauh itu dikelola terlebih dahulu datanya, kemudian dipublish pada situs untuk mendownload citra satelit tersebut. Maka hal ini sudah dilakukan oleh publikasi dari data tersebut. Selanjutnya ialah transformasi ground control point. Transformasi GCP atau ground control point ialah koreksi wajib. Koreksi dengan menggunakan beberapa titik kontrol suatu lokasi pada permukaan bumi yang dapat diidentifikasi pada citra dan sekaligus dikenali posisinya pada peta. Nah, yang pertama ialah saluran sapuan dari citra satelit itu tidak tegak lurus, maka diperlukan geometri orbital atau koreksi geometri orbital. Minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana proses perekaman citra satelit pada permukaan bumi. Ingat, bumi itu berputar seperti ini. Satelit itu berputar seperti ini. Jadi dia itu merekam, jadi putarannya itu tetap sama. Yang berputar itu bumi. Dan dia juga berputar, kemudian merekam pada daerah yang memiliki sinar atau terpapar radiasi matahari. Masalahnya ialah putaran dari citra satelit tidak tegak lurus, atau dalam artian ialah tidak 90 derajat dari putaran bumi. Mengapa
hal itu terjadi agar dapat merekam di lokasi yang berbeda setiap harinya. Oleh karena itu, pada citra Landsat itu memiliki area hitam. Dia miring pada area sapuan atau pada area region of interest-nya. Dia miring dikarenakan memang tidak tegak lurus perekamannya. Selanjutnya kita memasuki transformasi GCP atau ground control point. Di sini untuk transformasi ground control point itu ada 3 cara. Yang pertama ialah citra ke titik kontrol lapangan. Jadi ada sebuah citra, kemudian kita memiliki titik kontrol di lapangan. Misalnya ini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Citra ini koordinatnya akan berubah mengikuti titik kontrol lapangan. Dikarenakan titik kontrol lapangan ini koordinatnya dimasukkan pada citra ini, sehingga citra ini memiliki titik koordinat pada titik kontrol lapangan. Yang kedua ialah rektifikasi citra ke peta. Ini ada citra split, kemudian misalnya di sini ada peta yang benar, yang kita akui benar koordinatnya ialah yang peta. Maka lokasi peta ini, koordinat di lokasi peta ini kita masukkan di sini, di citra. Maka koordinat citra ini akan mengikuti koordinat dari peta. Begitu pula dengan rektifikasi citra ke citra. Ini ada citra 1, ini ada citra 2. Yang kita akui yang benar transformasi GCP-nya ialah citra yang ini, misalnya citra 2. Mengapa benar? Mungkin mungkin citra 2 ini telah ditransformasi GCP terlebih dahulu. Jadi kita coba memasukkan koordinat objek pada citra yang kedua ini ke citra yang 1. Ini citra 1 ya. Maka koordinat citra 1 ini akan mengikuti koordinat citra yang kedua. Nah, adapun untuk titik pengambilan ground control point itu yang paling bagus jika distribusinya itu menyebar merata. Tidak seperti ini, dia distribusinya terfokus sama ini. Di sini sedikit, di sini malah tidak ada. Atau seperti ini, dia cuma berada di sekitar sini. Di sini tidak terekspos koordinatnya. Yang paling bagus itu ialah yang seperti ini, merata. Dan juga seperti ini, jangan sampai kita tidak, jika pada daerah yang memiliki tipologi pegunungan, jangan sampai kita tidak mengambil koordinat di daerah pegunungan. Yang benar itu ialah seperti ini, merata. Ini contoh dari titik pengambilan control point atau ground control point pada citra yang merata. Ini saya ingin menunjukkan jika kita ingin mengambil ground control point dari peta. Oleh karena itu, mengapa setiap peta itu harus memiliki grid koordinat di dalamnya. Misalnya ini. Yang ini artinya ada koordinat X di sini ada koordinat Y. Artinya koordinat ini itu dijelaskan di sini. Sama dengan ini. Salah satu keunggulan dari ground control point, misalnya jika kita memiliki citra yang memiliki banyak distorsi seperti ini, jika kita memasukkan beberapa titik koordinat di citra ini, maka hasilnya akan seperti ini, akan baik. Biasanya citra ini ialah citra drone. Citra drone itu sering seperti ini, di mana sering terjadi distorsi di bagian pinggirnya. Setelahnya seperti ini. Ini salah satu contoh jika tidak melakukan ground control point pada citra. Dia langsung saja digitasi. Ketika citranya dimasukkan koordinat ground control point, ternyata melenceng.
Yang benar ialah citra ini, yang salah ialah yang digitasi ini. Nah, ini juga contoh lainnya ketika kita mengambil ground control point ini, kemudian memasukkan koordinat di sini, maka citranya akan bergeser. Ternyata pengambilan ground control point ketika citranya sudah digeser atau dilakukan koreksi geometri GCP, itu berada di sudut bangunan. Ini sebelum, ini sesudah. Jika sebelumnya titik ini berada di sudut bangunan, ternyata pada kondisi permukaan bumi sebenarnya, koordinat sebenarnya di permukaan bumi, lokasinya bukan di sudut bangunan. Ini sangat bermanfaat ketika kalian ingin menggunakan citra Google Earth yang tidak memiliki koordinat. Kalian bisa menggunakan atau mengambil koordinat di lapangan, ground control point di lapangan menggunakan GPS handheld atau GPS navigasi, bisa juga menggunakan GPS HP, dan yang paling bagus ialah GPS geodetik. Mungkin cukup sekian dari materi minggu ke-13 ini. Jangan lupa minggu ke depan itu kita akan memasuki praktikum. Tolong segera install ArcGIS 10.6. Di situ akan saya berikan tugas yang dimana nanti untuk tutorial praktikumnya akan saya upload beserta materi-materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.